Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di podcast RSUD Beberapa Haji Andi Tambunan. Saya Dr. Sarah Mira dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang sering terdengar menakutkan tapi penting banget untuk dipahami, yaitu tentang biokimia. Nah, biar kita dapat informasi yang benar dan gak cuma dari berita atau mitos yang beredar, hari ini saya sudah bersama Dr. Franky Jonas Manulu, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi klinik, dan dokter yang sudah berpengalaman menangani pasien leukemia. Soalnya saya ingin mengenalkan Dr. Franky lebih dalam lagi, ya dok, izin ya dok. Jadi riwayat pendidikan dokter umum, Dr. Franky tahun 2002 bertempat di FKUSU. Setelah itu melanjutkan Magister Administrasi Rumah Sakit tahun 2007 di Pasca Sarjana USU. Setelah itu Magister Kedokteran, lulus tahun 2015 di FKUSU. Setelah itu Dokter Spesialis Penyakit Dalam, lulus tahun 2016 di FKUSU. Dan juga melanjutkan Subspesialis Hemato-Onkologi Klinik 2023 di Universitas Padjadjaran Bandung. Terima kasih atas waktunya dokter. Terima kasih Dr. Sarah atas perkenalannya ya. Selamat siang semua. Selamat siang dokter. Udah siang ya dok ya, tadi saya bilang pagi lagi dok. Aduh tadi siang ya. Subai dok. Sebelumnya kita dalam rangka hari kanker tanggal 4 Februari dok. Jadi makanya kita di sini melakukan kegiatan bahwa juga ada kita lakukan penyuluhan untuk pasien-pasien kita di Rumah Sakit Umum Dr. Nisa Jamu Tambunan. Juga kali ini kita mengadakan podcast dan live di YouTube dan juga di Instagram. Untuk sekarang udah berapa penontonnya Bang Gilang? Belum tahu ya. Udah ada 30.000 orang dok ya. Jadi kita sudah bisa memulainya dok. Mudah-mudahan podcast kali ini kita bermanfaat ya dok. Karena ini kan hanya bincang-bincang bagaimana supaya warga Deli Serdang khususnya mengerti dan mengetahui apa sih itu leukemia dok ya. Nah, mungkin banyak juga dari penonton kita tuh masih bingung dok. Sebenarnya leukemia itu apa sih dok? Dan bedanya apa dengan kanker-kanker yang lain? Leukemia itu adalah keganasan darah. Ini berbeda dengan keganasan berbeda dengan keganasan dan kepadat. Jadi ditandai dengan apa? Ditandai dengan biasanya meningkatnya komponen darah deposit dan sel darah putih. Maka kalau meningkat sel darah putihnya dari normal dan meningkatnya itu dia cukup ekstrim, perlu kita pertimbangkan itu pada kelainan darah. Tidak harus langsung ini ada ketampilan untuk tulisan, tidak harus titik, tapi paling tidak kita sudah aware untuk leukosit ya tinggi itu harus kita pikirkan dulu ya kalau biar buang darah. Jadi leukemia itu kanker darah ya dok, bisa dibilang awalnya gitu ya dok ya. Jadi bukan berarti benjolan seperti kanker. Biasanya gejala leukemia ini sering nggak disadari pasien-pasien kita. Nah, biasanya pasien dokter tuh gejala awalnya yang sering muncul itu tapi dianggap sepele gitu dok. Itu apa tuh gejalanya? Selalu dimulai pada waktu kontrol itu dimulai dengan lemas. Jadi lemas ini disertai dengan pucat. Dan kemudian berikut baik siang, malam, baik itu kedinginan suhu, cuaca dingin, dan bisa ada juga yang karena sudah terlalu tinggi leukositnya, kemudian KB-nya jadi rendah, trombositnya rendah. Ada pasien yang bermanifestasinya itu beri perdarahan, bisa bersifat dan soalnya itu memungkinkan juga untuk klinis dari kanker darah. Nah itu juga penting banget teman-teman untuk ketahui juga ya kan. Berarti
gejalanya ini bisa mirip juga sama penyakit lain ya dok ya. Jadi memang harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kalau saya lihat hampir mirip sama kayak gejala dok ya. Jadi kan memang ya kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi untuk tahu penyebabnya yang apa. Duh, banyak nih dok yang bertanya juga, apa sih sebenarnya penyebabnya dok? Apakah kebenaran? Mungkin dia orang tuanya dulu juga punya leukemia, jadi menurun nggak ke anaknya atau ke cucunya? Salah satunya faktornya apa dok? Kalau untuk secara harfiahnya keturunan, kita awam, bapaknya tentunya anaknya pasti punya tidak seperti itu. Tapi kalau untuk presentasi, kemungkinan anak itu menderita cancer pada orang tua yang baik tuanya menderita cancer itu dia secara ini lemah. Jadi jadi dia secara genetik penyebab kemudian ada mutasi genetik yang kita tidak tahu tidak apa penyebabnya, dan kemudian ada juga risiko misalkan zat kimia yang sering terpapar, misalkan insektisida atau itu misalkan bekerja di pabrik dengan bahan kimia lain kemungkinan juga untuk genetik Faktor risiko ya dok. Jadi tidak semua leukemia bisa dicegah, berarti karena tapi bisa dideteksi lebih awal. Bisa betul nggak ada yang di sini yang leukemia. Tadi kebetulan juga kan faktor yang ada yang bisa dideteksi lebih awal. Gaya hidup tertentu dok. Gaya hidup tertentu Kan sekarang ya. Iya. Itu sangat mempengaruhi. Ya, ada sesuatu tambahan ya ini tidak ada itu jenis berbeda dengan rasa. Ada yang nanya nggak nih kak? Bilang ini ada yang komen katanya maaf dok suaranya nggak jelas dan putus. Ya di sini tentang musik ini. Nggak jadi. Ayo di kelas musiknya. Iya kan? Berarti musiknya harus dikecilkan dulu. Ya. Nah bisa kita lanjut, ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut dok. Nah dok, saat seseorang didiagnosis leukemia, yang langsung terpikir biasanya kan kemoterapi dok. Iya. Apakah semua leukemia pengobatannya sama? Sering. Jadi seseorang yang sudah didiagnosis leukemia, artinya ada sel muda darah putih yang tumbuh banyak melebihi normal, yang akan mempengaruhi sel-sel darah yang lain, sehingga sel darah putih yang tumbuh banyak ini harus di-stop. Cara menyetopnya adalah memberikan kemoterapi, harus dikemoterapi. Untuk prosedur pengobatan leukemia ini, kita rutin melakukan kemoterapi. Dan pada pasien-pasien yang layak untuk dilakukan transplantasi darah untuk selanjutnya, itu merupakan target utama pengobatan. Jadi, setelah nanti dilakukan kemoterapi, baratnya bibit-bibitnya sudah bersih, sudah tidak ada lagi, sudah dimasukkan, ditransplantkan bibit yang baru yang sehat, sehingga nanti berkembang di darah si pasien itu adalah bibit-bibit baru yang sehat ini, sehingga bisa harus kontrol, menghindari kemudian. Ya berarti kemungkinan untuk sembuhnya juga pasti. Harapan itu pasti ada.
Berarti juga peluang kesembuhannya sudah jauh lebih baik dari dulu ya dok. Kan dulu kan mungkin belum ada penemuan yang transplantasi, terus juga mungkin tentang kemoterapinya gitu kan. Jadi mudah-mudahan ada obat. sih dan baik ini entranya lebih banyak mudahan ya, termasuk nanti mungkin dia mana tahu rumah sakit Amri Tambunan ini bisa mengembangkan khusus untuk kanker darah. Wah sangat Ada hendak. Ada yang bertanya dari Instagram atau live YouTube? Belum ada ya. Kira-kira nih dok, apa sih yang harus dihindarin untuk pasien liu? Permakanan atau gaya hidup? Kalau untuk makanan, kita sebaiknya memakan semua makanan yang diproses secara alami. Tidak ada penambahan zat aditif, ataupun bila ada penambahan zat aditif tidak melebihi kadar yang ditetapkan BPOM. Sehingga zat-zat kimia, zat aditif yang ditambahkan itu tidak menumpuk di tubuh yang menyebabkan faktor risiko terjadinya cancer. Bisa mungkin ya alamnya hidup tidak karena stres sangat diperlukan. Kemudian yang penting lagi adalah berbuat baik dan beribadah. Nah itu akan membuat. Oh ada pertanyaan nih dok. Izin dokter, ada pertanyaan dari Askarex. Leukemia itu sering terjadi sama siapa aja dok? Jawab dok. Jadi leukemia itu anak-anak dewasa sama orang tua semua lini usia bisa terjadi. Jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan, semua lini gender bisa terjadi. Kalau ada keluhan, ya seperti demam, yang hilang timbul, obat ke dokter tidak tahu sebabnya, kemudian berkeringat, malam pun waktu cuaca dingin berkeringat, kemudian lemas, kemudian ada mimisan, gusi berdarah, buang air besar hitam, semua itu mempunyai potensi untuk kita pemeriksaan diri. Ke rumah sakit aja ya? Iya, itu lagi. Kalau misalkan pada penyakit leukemia ini, dia sangat membutuhkan lingkungan yang bersih. Terus, kenapa seperti itu? Karena cenderung daya tahan tubuhnya itu turun. Berarti reaksi imunnya pun akan turun dan tidak mampu untuk menerima kuman-kuman yang banyak beredar di lingkungan yang tidak bersih. Kalau dia lingkungan ini, bentuk imun daya tahan tubuh itu kan tidak bekerja secara keras, dia tetap jaga kebersihan. Kebersihan wajib. Pola hidup sehat. Betul, pola hidup sehat. Ada lagi yang mau bertanya bang? Tidak. Kita lanjut lagi dok. Nah, leukemia ini kan yang sesuai kita pelajari ya dok. Saya sebagai dokter umum ada juga belajar tentang leukemia sedikit. Nah, leukemia kan ada jenis-jenisnya dok. Bisa nggak? Apa yang bisa membedakan antara leukemia ALL termasuk leukemia kan dok ya? Dan CML gitu. Betul. Cara membedakannya gimana dok? Membedakannya pasti secara
ya. Dan ada komponen darah selain pada kan. Oke. Yang diagnosa pastinya ada biopsi sumsum tulang. Artinya kita mengambil sampel dari sumsum tulang sebagai pabrik darah. Dari situlah bisa kita lihat apakah ini, kalau leukemia itu ada yang myeloid dan ada yang limfoid. Kalau yang myeloid biasanya labelnya itu M. Bisa myeloid ya, chronic myeloid leukemia. Yang labelnya limfoid, yang labelnya L itu adalah void. Bisa ALL seperti terasa kan, good, chronic lymphoid leukemia. Dan itu berdasarkan bentuknya, berdasarkan jalurnya. Kalau darah itu ya dari awal pembentukannya itu sampai nanti dia jadi sel darah merah, sel darah putih dan trombosit, itu ada tahapannya. Di jalur myeloid yang terlihat adalah yang CML sama AML tadi. Di jalur limfoid yang terlihat adalah CLL sama AL. Dan dibedakan kanker darah itu ada yang, kalau yang membedakan mana yang kronis, mana yang akut. Biasanya kalau kronis itu kan berarti kan prosesnya sudah lama kan. Artinya pasti ada dong kemungkinan untuk obatan. Dan organ-organ apa saja yang memungkinkan terlibat itu organ-organ yang berhubungan dengan darah. Jadi bisa. Itu kalau yang kronis ada. Yang kronis bisa splinnya membesar, bisa heparnya membesar, bisa. Nah, organ-organ res inilah sistem yang penting untuk kita perhatikan. Baik, kan ada hati fase-fase, baik itu hak terus sudah kasus ya yang FL ya, yes, ya sel darah putihnya meningkat, kemudian limpanya membesar, ada juga pembesaran kelenjar getah bening, sel seni. Penting juga, nah di sini kita rumah sakit pendidikan, teran, bisa mempelajari kanker darah ini juga, walaupun lihat jarang, tapi ini sudah bisa menambahkan pengetahuan mereka untuk hal yang buat. Kalau sekarang sih mungkin nggak jarang lagi ya dok, udah mulai banyak nih dok pasien ini. Mungkin karena sumber daya manusia kita juga kan yang bidang ini sudah untuk screeningnya lebih tinggi dan perawatannya sudah mulai baik, bagus. Jadi ada nggak dok perbedaan terapi ALL dan CLL? Sama aja dok? Semuanya itu adalah kemoterapi. Sama aja. Dan masing-masing kemoterapi, jenis kemoterapinya itu yang tergantung kepada jenis selnya. Jadi yang mana yang kemoterapi yang paling poten untuk ALL berbeda dengan yang lainnya kemoterapi yang poten AML itu. Tapi intinya ujung-ujungnya kalau lagi sepantas tinggi cepat.
tahapnya adalah kemoterapi dulu, lalu transplantasi sel. Untuk saat ini dok, selama dokter jadi dokter Kahom nih dok, ada yang survive nggak dok? Maksudnya pasien-pasien leukemia ini survive nggak, banyak yang selamat dengan terapi atau yang presentasinya lebih tinggi untuk yang survive ini adalah yang jenis Crohn's CML. Tapi pasien-pasien dengan CML itu bisa bekerja seperti biasa. oh Asalkan dia mengkonsumsi, ada memang target terapi yang harus lalu ya, di Martini, di rutin diminum sehingga leukositnya bisa pantau dan terkontrol dengan baik, tidak menimbulkan keluar. Dalam aktivitasnya dia bisa bekerja, dia bisa berkeluarga. Di kalau misalkan pasien kanker dan tuan keluarga yang itu tidak boleh juga ya. Nah ada juga yang memang kalau perjalanan treatmentnya itu baik, ya kualitas hidupnya bisa lebih baik dan bisa bekerja, kemudian bisa bersosialisasi dengan lingkungan keluarganya dan masyarakat. takut ya dok ya. Jangan tak, harus ada semangat. Nah, yang penting sehat gitu ya dok ya. Pasti. Positive thinking, leukemia tidak semenakutkan itu kok. Benar, harus ada seperti itu ya, semangat ya. Iya. Kedengeran nggak nih? Kalau Dr. Frankie terdengar jelas, kurang maju. Yes. Sudah, oke. Iya ada yang. Ada lagi yang mau nanya nih dok. Wah menarik nih dok. Ini pengaruh tinggi dalam penyakit gendel. Sama siapa tuh yang nanya? Habis. Bagus. Jadi ada pertanyaan dok, apakah mental si pasien itu mempengaruhi penyakitnya juga? Begini ya, Gus. Di dalam penanganan keganasan kanker itu macam-macam perobatan. Salah satunya yang saat ini booming, yang lagi digencar-gencarkan dengan memang biayanya pun mahal ya, imunoterapi. Artinya apa? Artinya imun itu sangat berperan. Memang imun itu bisa dari injeksi, obat-obatan yang diberikan, bisa dari tablet, obat-obatan yang diberikan. Tetapi imun dari dalam tubuh itu sendiri itu sangat-sangat penting untuk melawan sel-sel kanker. Sehingga pada pasien-pasien kanker itu yang semangat ya, secara keyakinan keimanannya juga bagus. Mudah-mudahan kualitas hidupnya lebih bagus dan masa hidupnya lebih baik seperti itu. Jadi sangat penting itu yang imunnya itu. Sehingga kalau misalkan orang stres, kalau stres kan imunnya juga turun ya. Kemudian satu lagi banyak makan makanan yang tidak baik, ya imunnya juga nanti turun juga seperti itu. Jadi untuk meningkatkan imun dari dalam tubuh kita itu merupakan hal yang penting saat. Itu juga mentalnya. Iya. Gak boleh rasa insecure gitu ya dok ya. Kalau memang kita sudah didiagnosis leukemia, harusnya kita lebih semangat lagi untuk sehat. Iya. Gitu ya dok. Artinya apa? Artinya ini sorry ya. Tuhan itu kan menciptakan manusia itu kan lalu ada fungsinya, ada artinya dalam kehidupan dengan pribadi dan lingkungan sekitar. Ya, mudah-mudahan. Ada lagi pertanyaan? Kita waktunya berapa menit ya Bu? Tidak. Sampai dengan selesai. Kira-kira berapa lama lagi nih dok waktunya ada dokter? Kalau mitos-mitos. Oh iya boleh. Oh sebelumnya ini dok. Leukemia kan bukan hanya berdampak ke pasien, ya dok ya. Jadi tapi juga ke keluarga.
ada nggak pesan dokter untuk pasien leukemia dan keluarga yang sedang mendampingi di keluarganya? Kalau untuk yang keluarga ya, yang saya berikan juga pandangan lah tanpa yang damping yang sedang obatnya. Jadi pasien itu sudah sakit, jangan lagi dibebani dengan hal yang tidak baik, sehingga nanti mentalnya bisa lebih bagus, tidak memikirkan apa yang tidak enak, tidak baik, tidak turun jadinya gitu. Jadi jangan lagi membebani dengan hal-hal yang ya sebetulnya sudah tahu keluarga pasien itu tipu-tipu, yang kasih alasan, jangan ya, jangan memaksa untuk melakukan kegiatan aktivitas fisik yang berlebihan dengan tuntutan A, B, C macam. Jangan mendekatkan diri dengan hal yang tidak baik, misalkan kegiatan kejahatan, ya itu jangan ada di lingkungan seperti itu, bisa mensumpah. Dan juga mungkin yang mendampingi harus semangat juga dan memberikan hal positif pasien ya dok. Iya, dan satu lagi ya, mungkin harapan kita lah ya, kalau pasien dengan kanker kemudian keluarga sudah mendukung mereka dengan baik, peran pemerintah juga harus dibikin ya, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang bisa mendukung untuk lebih baik lagi perawatannya. Nah kalau pasien lebih baik, keluarga pun semakin semangat mendukung. Seperti ada kok gitu ya dok. Oh ada lagi. Ingat perlu dari. Oh abangnya baru masuk ya. Tadi sudah kita udah bahas ya kan dok. Nggak apa-apa, boleh sekali lagi dok dijelaskan dok. Boleh. Boleh ya dok. Ada nggak makanan yang harus hindarin terhadap pasien leukemia ini dok? Makanan yang mengandung zat kimia itu sebaiknya dihindari. Kalaupun terpaksa ada zat kimia itu, makanan itu, kadar zat kimia itu tidak boleh lebih dari apa yang ditetapkan BPOM sebagai pengawas makanan dan obat. Jadi sebisa mungkin kita makan dan minum yang bersifat alami. Itu yang terbaik. Saya kira itu ideal Pak. Oke, terima kasih. Kali ini kita mau sesi mitos atau fakta nih dok ya. Ada 10 pertanyaan, dokter bisa menjawab dalam waktu detik. Oke. Ya dok? Ya. Oke, yang pertama dok, mitos atau fakta leukemia adalah kanker yang menular? Mitos. Mitos atau fakta leukemia hanya menyerang anak-anak? Mitos. Yang ketiga, mitos atau fakta leukemia selalu disebabkan faktor keturunan? Mitos ya. Mitos lah ya dok ya. Mitos atau fakta leukemia adalah kanker darah? Fakta, ya kanker darah ya dok. Mitos atau fakta leukemia tidak dapat disembuhkan? Mitos. Faktanya leukemia bisa disembuhkan. Harus bisa disembuhkan. Oke, lanjut lagi. Mitos atau fakta transplantasi sumsum tulang selalu kita butuhkan dalam pasien leukemia? Ujungnya fakta. Awalnya mungkin mitos ya dok. Iya. Tapi ujungnya fakta. Oke. Mitos atau fakta semua leukemia harus diobati dengan kemoterapi? Fakta. Harus kita terima. Ya dok. Mitos atau fakta pasien leukemia tidak bisa hidup normal? Mitos. Mitos. Ya bisa, tadi dokter bilang bisa beraktivitas ya dok ya. Bisa seperti biasa, bisa bekerja juga. Bisa berkeluarga. Bisa berkeluarga. Mitos atau fakta pasien leukemia tidak boleh berolahraga sama sekali?
Mitos, harusnya pasien leukemia boleh berolahraga bukan dok, malah dianjurkan. Yang terakhir dok, mitos atau fakta pasien anak dengan leukemia tidak bisa sekolah. Mitos. Harus sekolah, harus pintar. Kalau lagi Harus pintar ya. harus pintar, itu dia tadi guys. Sesi mitos atau fakta kita. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi dok, ternyata malah kita udah mau di sesi akhir nih dok. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya dok. Mungkin antusiasnya sangat tinggi Jelas. para followers kita ini dok. Oke. Apa tuh pertanyaannya Bang Gilang? Karantina olahraga seperti apa yang direkomendasikan? Itu dok, awalnya juga dok. Sesuai dengan kondisi daripada si pasien. Seperti pasien CML, chronic myeloid leukemia, itu bekerja dia bisa kerja seperti biasa. Nanti lari dia bisa, jogging dia bisa, aktivitas yang kita olahraga dia bisa semua. Boleh ya dok. Boleh. Kemudian pada pasien-pasien yang akut yang agak lemas, ya berjalan kaki, jogging, santai, bisa. Tapi kalau yang sudah berat, kita juga harus hati-hati. Trombositnya sudah rendah, gitu. Kita berolahraga terlampau aktif, kita terbentur, nanti lebam. Yang lebih bagus tidak over lah olahraganya, untuk jangan sampai ya mas. Tapi ada kondisi yang betul-betul lemas dan di tempat tidur, tidak juga ada ya, tapi paling tidak nanti mungkin kalau di rumah sakit ataupun perawatan rumah ada visit. Itu saya bisa. Itu kecuali mayat. Iya. Jadi kalau untuk pasien leukemia hanya boleh olahraga ringan. Iya. Kalau berenang boleh dok. Kalau berenang boleh dengan pasien-pasien yang tidak begitu lemas, silakan untuk berenang. Pasien-pasien CML yang tadi yang bekerja seperti biasa, lagi nih boleh dia. Jadi anjurkan gitu, berarti. Kalau gym ya kalau Alat berat tidak boleh. ya berat sekali ya harus sampai angkat. Nah, seperti itu baik. Ya baik juga ya. Tidak baik ya dok, itu hanya olahraga ringan. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dari Abang Syed tadi. Sekali. Bang Aska. Ada lagi yang ingin bertanya? Belum ada. Masih ada waktu lagi kita? Masih. Mungkin dok, boleh nggak dok, dokter jelaskan sedikit aja tentang leukemia anak? Karena banyak juga pasien anak, ternyata dia udah pengobatan, ternyata nggak serta. Ya, kalau untuk betul saya karena dewasa ya, Iya dok. mending dewasa ya. Tapi basicnya alasannya sama ya. Dan lihat Indonesia apa nih kanker darah tidak tuh kata. Kemudian tata laksananya juga kurang lebih sama dengan kemoterapi, dengan dosis yang disesuaikan dengan berat badan. Tata laksana suportif yang lain sama juga nabinya rendah kita terang. Ya, itu kurang bisa membaik. Dok, terakhir mungkin ya bang, terakhir dok mungkin apa lagi ada pesan-pesan dokter untuk pasien leukemia dan juga harapannya untuk rumah sakit kita ini apa dok? Sampaikan lagi dok. Ya, karena ini mengingat hari kanker sedunia ya, Iya dok, dalam rangka hari kanker sedunia. dengan temanya United by Unique. Artinya keganasan itu sebetulnya hal yang unik karena tidak semua kanker itu sama. Masing-masing memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda, sehingga penanganannya pun secara personal
bisa jadi penanganan untuk pasien A berbeda dengan pasien B. Tergantung kepada jenis kanker tersebut dan sampai yang sekecil-kecilnya, sampai subtipenya. Jadi, dengan hal yang unik, harus dilakukan pengobatan secara komprehensif dan spesifik. Itu pertama. Kedua, keluarga merupakan faktor yang sangat berguna untuk mendukung keberhasilan dari pengobatan. Karena tanpa support dari keluarga, pasien yang mengalami kanker, dia akan memungkinkan untuk terjadinya depresi, kemudian pengobatannya juga akan tidak baik hasilnya dengan keadaan yang depresi, gitu. Ketiga, untuk SDM dan peralatan-peralatan di masing-masing rumah sakit, bila semakin bagus SDM-nya, semakin bagus peralatannya, maka penanganannya pasti semakin baik. Jadi harapan kita untuk rumah sakit kita ini, Rumah Sakit Haji Amri Tambunan ini, mungkin kita nanti bisa ada fokus untuk di hematologi center dan onkologi center yang bisa melayani masyarakat sekitar lingkungan kita atau merupakan rujukan dari tempat-tempat yang lebih jauh karena kita mempunyai center dan mungkin nanti ini bisa difasilitasi oleh pemerintah juga. Saya kira itu harapan kita ya. Terima kasih. Banyak dokter. Terima kasih Dr. Sarah. Jadi teman-teman, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa leukemia bukan vonis tanpa harapan. Dan informasi yang benar bisa membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Ya. Terima kasih banyak untuk Dr. Frankie Jonas Manurung, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, atas penjelasan yang sangat jelas dan menenangkan pasien-pasien leukemia. Juga, kalau podcast ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke orang-orang terdekat kalian karena siapa tahu bisa membantu. Saya Dr. Sarah, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat dan semangat selalu. Deli sedang sehat. Hasil.